Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat ya semua? Sehat, Bu. Sehat. Ingat, selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Pakai masker dan selalu jaga jarak. Nah, sebelum kegiatan dimulai, silahkan salah satu pimpin doa. Sebelum melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Kita selesai. Oke, terima kasih Rizky sudah memimpin doa. Siapa yang belum join Zoom hari ini? Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya mau nanya nih, ini sudah pada mandi belum? Sudah, Bu. Sudah. Ada yang mandi dengan air hangat? Ada. Ada. Biasanya kalau kita ingin mandi dengan air hangat, kita itu kan memasak air terlebih dahulu ya, mendidihkan air terlebih dahulu. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang AR, MR, dan konsep mol, hari ini kita akan belajar tentang hukum-hukum dasar kimia. Ini indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai untuk pertemuan kali ini. Sebelumnya, silakan diamati dan dicatat hal-hal Humans yang do a lot penting. of burning. In the past, we burned a lot of wood, and we still burn some. We burn huge amounts of the fossil fuels. Sudah jelas ya, terlihat? Siapa yang mau menanggapi video yang tadi ditayangkan? Saya akan menanggapi bahwa proses pembakaran dalam kimia itu artinya segala sesuatu yang direaksikan dengan oksigen. Ya, terima kasih Nike. Ada lagi yang mau menanggapi? Saya Bu, Oh ya, silakan Rizky. api yang ada di dalam proses pembakaran merupakan suatu akibat dari Ada lagi yang mau menanggapi? Saya Bu, jadi yang dimaksud dengan proses membakar itu pada dasarnya adalah segala sesuatu yang direaksikan dengan oksigen. Oke, jadi api itu adalah akibat yang dihasilkan dari bereaksinya suatu zat atau senyawa atau unsur dengan oksigen. Nah, terlihat? Lihat ya. Lihat, Ya, Bu. Oke. Di sini ada gambar apa saja? kayu. Kayu yang dibakar. Yang mau saya tanyakan. Jadi kalau segala sesuatu yang dibakar itu bisa membuat masanya berkurang. Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, silahkan kalian diskusi dengan teman sekelompoknya. Kelompoknya yang minggu kemarin ya? Iya, Bu. Ya, sekarang Ibu akan bagi-bagi. Jadi untuk kelompok 1 cukup mempelajari tentang hukum kekekalan massa. Setelah diskusi, nanti presentasikan. Itu ya? Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa. ya Bu. Sekarang silahkan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Ingat, cukup mempelajari yang ditugaskan tadi. Boleh meninggalkan Zoom terlebih dahulu untuk berdiskusi di grup WhatsApp-nya masing-masing. Sudah diskusinya? Semua? Sudah, Bu. Oke. Baik, kita mulai presentasi dari kelompok 1. Kelompok 1 itu tadi mempelajari tentang hukum kekekalan massa. Massa. Nah, silakan kelompok 1. Massa zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi sama. Pembakaran dilakukan dalam ruang tertutup. Maka massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Misal, 2H2 direaksikan O2 menjadi 2H2O. Jika massa H2 sebanyak 1 gram direaksikan dengan 8 gram O2, maka akan dihasilkan 9 gram H2O. Karena sebelum reaksi jumlah zatnya 1 gram.
direaksikan 8 gram, sama dengan 9 gram. Sehingga setelah reaksi pun massanya harus 9 gram juga. Oke. Yang apa sih yang dipresentasikan oleh kelompok 1? Bu. Ya, silakan Manda. Jadi, massa zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu sama. Kita lanjut ke kelompok 2. Amanda, Bu. Hukum perbandingan tetap. Di perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Terima kasih Manda atas presentasinya. Apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2? Ya. Rizky. Rizky ya? Oke Rizky. Ya, jadi isi dari hukum perbandingan tetap yaitu perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Ya. Cara menerapkan hukum perbandingan tetap yaitu dalam perbandingan tetap memudahkan kita untuk mengetahui massa unsur penyusun senyawa yang belum diketahui. Terima kasih Rizky. Kelompok lainnya Ya. ada yang mau menanggapi atau sudah cukup jelas? Jangan lupa tadi yang Sudah. dipresentasikan oleh setiap kelompok itu kalian tulis juga di LKPD masing-masing ya. Soal nomor 4. Saya Bu, Ya silakan Yola. perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa. Volume gas CO2 yang dihasilkan 3/1 dikali 8 liter sama dengan 24 liter. Jadi tadi tuh kalau saya tuliskan, saya bantu tuliskan ya. C3H8 direaksikan dengan 5O2 menghasilkan Ya, berapa? 3 CO2 dan direaksikan berarti 2O. 4H2O. Ini ya, ini sudah setara belum? Sudah. Sudah ya? Kalau saya tuliskan perbandingannya 1 banding berapa? 5, ya kan? Iya, iya. Banding berapa nih? 3 banding 4. Berarti volume gas CO2 yang dihasilkan bagaimana? 3 dibagi 1, Satu. ya kan? Dikali 8 liter. Berarti sama dengan 24. 24 liter. Lalu bagaimana yang H2O? 4. 4 dibagi Dibagi 1 dikali 8 8 liter. liter. Sama dengan? Berarti 4 kali 8? 32 liter. Kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini. Saya, Bu. Siapa? Nike. Oke, Nike. Silakan Nike, simpulkan pembelajaran hari ini. Setelah mempelajari pelajaran hari ini, dapat disimpulkan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Tidak, Bu. Jadi, hari ini kita sudah belajar 5 hukum. Yang pertama, hukum kekekalan massa. Nah, kalau isi dari hukum kekekalan massa itu, massa zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu adalah sama. Jadi, kalau melihat kesimpulan dari kekekalan massa, maka saya ulang ke sini, massa sebelum reaksi akan sama dengan massa setelah reaksi. Jadi, proses pembakaran itu mengurangi massa atau tidak? Tidak. Tidak. Sampai di sini. Cukup jelas? Cukup. Kalau cukup jelas, nanti kalian buka lagi di Classroom-nya. Di Classroom saya sudah menguploadkan soal evaluasi untuk pertemuan hari ini. Kalian kerjakan soal evaluasinya. Di sana juga saya sudah menguploadkan daftar hadir. Daftar hadirnya jangan lupa diisi. Dan ada LKPD untuk pertemuan yang akan datang. Kita akan belajar tentang perhitungan kimia. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Silakan pimpin doa. 1 orang. Untuk menutup pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah selesai melakukan pembelajaran yang kedua. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.